menjelaskan tentang konstitusi negara. Di sini saya akan membahas tentang konsep konstitusi negara. Sebelumnya, konstitusi itu apa sih? Konstitusi adalah suatu peraturan paling mendasar mengenai suatu pembentukan negara atau biasa disebut sebagai hukum dasar suatu negara. Nah, konstitusi ini dalam bahasa Prancis yaitu konstituer yang memiliki arti membentuk. Membentuk apa sih? Ya, membentuk suatu negara dan menyusun serta menyatakan suatu negara. Nah, di dalam konstitusi ini terdapat dua hukum, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Salah satu contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah Belanda, yaitu grondwet. Grond yang berarti dasar atau tanah, dan wet itu undang-undang. Jadi grondwet itu adalah undang-undang yang paling mendasar. Nah, konstitusi ini bisa dinyatakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada dari ahli J.K. Steinbeck. Nah, dia menyatakan bahwa pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Nah, ada juga nih dari ahli Miriam Budiarjo. Dia menyatakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai yang pertama, organisasi negara. Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ramadhani Safitri ingin mempresentasikan materi tentang konstitusi negara. Yang di sini ada substansi konstitusi. Konstitusi terbagi menjadi 4. Itu suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas. Yang ketiga, konstitusi, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Nah, yang terakhir, konstitusi adalah suatu deskripsi tentang perlindungan HAM. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Kedudukan konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu yang pertama sebagai hukum dasar, karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Nah, fungsi konstitusi negara yang pertama yaitu fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Negara. Yang keenam ada fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan serta center of ceremony. Yang ketujuh ada fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Yang kedelapan ada fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat. Kemudian ada tujuan konstitusi negara. Yang pertama ada untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Yang ketiga, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempatkan tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 merupakan kelompok Staatsgrondgesetz atau aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dan hasilnya. Untuk istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian. Yang pertama ada amandemen konstitusi, yaitu perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Yang kedua ada pembaharuan konstitusi, yaitu perubahan yang dilakukan adalah baru secara keseluruhan. Yang berlaku adalah konstitusi yang baru. Untuk perubahan Undang-Undang 1945 dan hasilnya ada pertama secara fisiologis, yaitu konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Yang ketiga, adanya perubahan terhadap Undang-Undang 1945 diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Dan yang terakhir adalah perubahan Undang-Undang 1945 menggunakan sistem addendum. Perubahan Undang-Undang 1945, pertama, perubahan terhadap Undang-Undang 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Selanjutnya, perubahan kedua, sidang tahunan MPR yang dimana sidang ini disahkan pada tanggal 8 Agustus tahun 2000, di mana MPR dalam sidang ini mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua, yang dimana perubahan ini disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. MPR mengubah dan atau menambah pasal 18A, 18B, pasal 19, 20 ayat 5, dan sampai pasal 36C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada perubahan yang ketiga, di mana sidang tahunan MPR ini disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001, di mana MPR dalam sidang tahunan ini mengeluarkan putusan mengenai undang-undang dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan yang ketiga, yang dimana perubahan ini disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Pada perubahan ketiga ini, MPR RI mengubah atau menambah ayat yang dimana diamandemen sebanyak 23 kali. Selanjutnya ada perubahan yang keempat. Perubahan keempat sidang tahunan MPR ini disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 maksudnya. MPR dalam sidang tahunan 2002 ini kembali mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat, yang dimana perubahan ini disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Perubahan keempat ini, MPR RI mengubah atau menambah pasal sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Berikut ini ada beberapa tugas dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilu.
Yang kelima, memutuskan pendapat DPR dalam proses impeachment presiden dan atau wakil presiden, dan yang terakhir memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah. Berikut ini ada beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang kedua konstitusi RIS, yang ketiga konstitusi UUD 1940, dan yang terakhir konstitusi dengan menggunakan UUD 1945. Oh kakak, boleh nanya nggak? Boleh, apa tuh? Seberapa penting sih konstitusi menurut kakak buat negara? Menurut saya konstitusi bagi negara itu sangat penting karena itu sebagai pedoman untuk jalannya pemerintah dan sebagai kita untuk mendapatkan hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenangnya. Makasih ya kakak. Ya. Perkenalkan, saya Alia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2 PPKN. Di sini saya akan mewawancara salah satu mahasiswi Politeknik APP. Saya Lita Sasi Kirana dari jurusan Logistik kelas B. Nah, makasih atas waktunya kepada Erlita. Di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan tentang konstitusi negara. Saya mau nanya, apa sih pentingnya konstitusi bagi suatu negara? Konstitusi bagi suatu negara itu sangat penting karena konstitusi dijadikan sebagai pedoman bagi suatu negara. Terus konstitusi itu memuat aturan-aturan bagi suatu negara yang harus dituruti oleh pemerintah, penyelenggara, dan rakyat. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya kepada Erlita. Perkenalkan, nama saya Audrey Azhara, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mewawancara ada Apin. Kan konstitusi itu diartikan sebagai sebuah dasar hukum dari negara. Menurut Apin, seberapa penting sih konstitusi buat Indonesia? Kalau menurut saya konstitusi itu pasti sangat penting karena kan suatu negara itu pasti harus punya dasar hukum. Ya, dimana dasar hukum harus terpaku pada contohnya Indonesia, dia pasti menang. Dan dimana tuh konstitusi itu harus dilaksanain. Nah, misalkan dari konstitusi itu nggak dilaksanain, berarti Indonesia itu hancur. Jadi menurut saya dari pandangan saya sendiri, dari konstitusi itu sebagai kunci dari bagaimana kita hukum itu berjalan. Ini sangat penting buat Indonesia dan buat negara-negara lainnya. Saya boleh nanya apa? Menurut kakak, bisa nggak sih negara itu tanpa konstitusi? Oke. Menurut saya tuh nggak bisa ya, karena pemerintah tidak bisa melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi, dan konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Makasih ya kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Abrairawan dari Prodi MLY 1C dengan NIM 22010414. Di sebelah saya sudah ada teman saya, ya, di mana bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Clara dari Prodi Piwar. Piwar berapa nih? Piwar 1B. Piwar 1B. Jadi di sini mau nanya nih. Iya, apa nih Brer? Apa sih hal yang melatar belakangi perubahan konstitusi dan juga apa yang menyebabkan si konstitusi itu bisa berubah? Ini setahu saya aja ya. Setahu saya sih perubahan latar belakang konstitusi itu dari mulai Jepang yang ngejanjiin Indonesia untuk merdeka, ya kan? Kalau kenapa sih konstitusi berubah-berubah? Itu tuh karena adanya perubahan keadaan di masyarakat Indonesia. Oh, berarti kalau misalnya perevisian undang-undang itu segala macam itu biasanya si pemerintah itu melihat dari masyarakat itu sedang mengalami kesulitan apa gitu, kayak misalnya di ekonomi gitu segala macam gitu ya? Iya gitu sih. Biasanya pasti pemerintah juga melihat kondisi-kondisi masyarakatnya dan mendengar suara-suara masyarakatnya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong ngedengar nih, tapi kadang juga pemerintah juga suka nggak ngedengerin aspirasi dari masyarakat, itu gimana tuh tanggapan itu? Wah, itu sih emang yang menjadi masalah di Indonesia ya. Padahal Indonesia sendiri negara demokratis yang harusnya mendengarkan aspirasi rakyat, tapi pemerintah kadang suka tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, ini pesan buat pemerintah bisa juga ya Brer ya, untuk mendengarkan aspirasi masyarakatnya lagi. Ya.
Terus juga ya udah sih paling gitu aja. Mungkin ada saran atau kedepannya gitu loh buat kita sebagai mahasiswa, gimana sih cara atau solusi terbaik gitu dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya dalam membela negara ini gitu. Apa ya, paling jangan takut sih buat berpendapat sama bersuara buat kebenaran, itu aja sih. Ya udah, makasih ya Clara udah nyebutin waktunya buat di wawancara. Iya, sama-sama, Oke, Bray. makasih, dadah.